Bab 496, Berjuang Keras. Tubuh fisik menembus penghalang suara dan membunuh Grandmaster dengan satu pukulan. Meskipun lelaki tua bernama Yuan bukanlah seorang master, dia adalah master para dewa yang agak lebih kuat dari master seni bela diri. Ketika pukulan Aiden jatuh, raungan keras menyapu segala arah seperti gelombang, mengejutkan orang-orang yang tertegun di kapal pesiar di kejauhan. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua menutup telinga dan mundur. Saat itulah jurang besar yang dipotong oleh sosok Aiden di laut terisi oleh air laut. Kabut darah memenuhi udara, tetapi setengah meter di depan Aiden seolah-olah dia menemukan dinding udara yang tak terlihat dan menghilang. Tubuh Aiden berdiri dengan gagah, seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur dan kilat berwarna perak, terutama kulitnya, yang kini menjadi sebening kristal seperti batu giok, dan sepertinya memiliki kualitas yang tidak dapat dihancurkan. Samar-samar, sepertinya ada guntur misterius dan tanda petir berkeliaran, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti dewa petir yang datang ke dunia. Dengan satu pukulan, master hebat di tahap akhir transformasi benar-benar mati. Di kejauhan, wajah lama Alfred berubah drastis, pupil matanya menegang, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Susunan bagua yang berdarah di bawahnya juga menghilang saat ini. Dia menatap Aiden, dengan ekspresi kesungguhan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang tua bernama Yuan itu tidak lemah, bahkan jika dia ingin membunuhnya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, kini Aiden bahkan tidak menerima pukulan. Hal ini membuatnya sangat waspada terhadap Aiden, dan bahkan memberinya sedikit rasa takut. Tubuh fisik menembus penghalang suara. Pantas saja Istana Surgawi menempatkan Aiden ini sebagai yang pertama dalam daftar Grandmaster Sundari. Kekuatan fisik semacam ini, ditambah dengan ki yang kuat dan mantra yang menakutkan. Keberadaan seperti itu, meskipun belum memasuki alam ilahi, mungkin tidak jauh berbeda dengan alam ilahi yang sebenarnya, bukan? Aiden menghajar lelaki tua bernama Yuan itu sampai mati dengan satu pukulan, seolah-olah dia telah membunuh seekor semut. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia memandang Alfred di kejauhan dengan tenang. Selanjutnya, giliranmu. Ekspresi Alfred tiba-tiba berubah. Klik. Terdengar suara guntur dan kilat berjatuhan. Tubuh Aiden telah menghilang. Di lautan malam yang luas, cahaya guntur dan kilat yang menyilaukan langsung menembus kehampaan, memecahkan penghalang suara lagi, dan meninju Alfred. Tanpa ragu sama sekali, Alfred hampir secara naluriah menamparkan dadanya dengan telapak tangannya, wajahnya langsung memerah, ototnya tiba-tiba membengkak, darah muncrat dari mulutnya, dan menyatu dengan energi jahat es biru menjadi 7 garis biru dinding tebal. Bang bang bang. Ledakan itu terdengar hampir bersamaan, dan tubuh Alfred menggunakan 1/10 detik ini untuk sedikit menggerakkan setengah tubuhnya ke kanan. Saat berikutnya. Boom. Suara benturan pelan terdengar. Lengan kiri Alfred dan tulang belikatnya meledak menjadi bola kabut darah. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan seorang master, ia tidak dapat menahan pukulan Aiden yang memecahkan penghalang suara. Ah! Alfred, yang awalnya tampil sebagai makhluk abadi, seperti dewa tua, kini memiliki rambut acak-acakan, wajah pucat, keringat dingin halus di dahinya, dan pernapasan tidak stabil. Saat ini, lengan kirinya menghilang bersama pakaiannya. Oh, dia belum mati. Sosok Aiden perlahan mengeras, dan dia sedikit mengernyit saat melihat Alfred yang mundur dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Pedang ajaib guntur surgawi. Boom. Di atas langit yang gelap, petir besar setebal ember tiba-tiba jatuh. Aiden mengangkat tangannya dan melambai, dan petir yang menakutkan, seperti ular kecil yang jinak, langsung mengeras dan jatuh ke tangannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang petir yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Itu adalah pedang ajaib guntur surgawi. Dengan kekuatan Aiden saat ini, pedang ajaib guntur surgawi ini begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam dewa pun akan takut padanya. Membunuh Alfred sudah lebih dari cukup. Dia tidak cukup layak untuk membiarkan Aiden menggunakan pedang Zizio. Tebas. Pemandangan menakjubkan muncul. Di malam yang gelap seperti tinta, sambaran petir dan kilat menembus kehampaan dalam sekejap, seakan merobek tirai malam, dengan kekuatan surga, jatuh ke kepala Alfred. Tebasan ini tidak hanya membawa kekuatan langit dan bumi, tetapi juga membawa niat pedang guntur surgawi, yang tidak dapat dihancurkan.
Alfred merasakan nafas kematian. Pupil matanya berkontraksi hingga ekstrim, dan dia tiba-tiba menghela nafas dengan sedih, dengan ekspresi kesedihan di wajahnya. Tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka, aku telah berlatih selama lebih dari 50 tahun, dan aku benar-benar bertemu monster sepertimu di sini. Rafael, tidak adil mati di tanganmu. Saat dia berbicara, aura besar tiba-tiba menguap dari tubuhnya. Aura ini sepertinya mampu memutarbalikkan udara dan meruntuhkan kehampaan. Sebuah depresi besar justru muncul dari laut di bawahnya. Cahaya guntur dan pedang petir besar yang telah mendarat di kepalanya sepertinya diperlambat oleh perlawanan yang tak terlihat. Saat berikutnya, rambut abu-abu Alfred yang semula berubah menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajahnya, yang tidak terlihat tua, memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kerutan muncul dan menyebar dengan cepat. Dan aura di tubuhnya sekarang mendekati alam dewa tanpa batas. Membakar vitalitasmu, apakah kamu siap memecahkan periuk dan menenggelamkan perahu? Aiden berdiri dengan tenang di laut tanpa niat menghentikannya. Bahkan jika dia bisa memasuki keadaan terobosan saat ini, dia tidak akan takut, terlebih lagi, dia hanya menghancurkan fondasi kultivasinya dan membakar kekuatan hidupnya untuk merangsang potensi hidupnya. Dengan cara ini, meskipun ia dapat memperoleh kekuatan yang besar dalam waktu yang singkat, namun sulit untuk bertahan dalam waktu yang lama, kemudian ia akan jatuh ke alam semesta dan umurnya akan berkurang tajam. Ini hanyalah sebuah langkah yang akan menghancurkan batu giok dan batu. Jelas sekali, Alfred terpaksa menemui jalan buntu. Wajahnya menjadi tenang, dan dia memandang Aiden dengan matanya yang sangat tua, dan berkata, "Saya, Alfred, telah berlatih Taoisme selama lebih dari 50 tahun, dan saya telah menguasai teknik Feng Shui dalam satu keluarga. Saya juga mewarisi warisan Hansa dari sekte penyihir kuno di daratan. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihatnya. Apa yang mampu saya lakukan?" Alfred perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya yang tersisa, dan tengkorak ular yang patah tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, dan cahaya biru yang dingin tiba-tiba melonjak. Tampaknya mampu membekukan ruang angkasa, dan permukaan laut di sekitarnya langsung dibekukan oleh energi jahat yang dingin. Di atas kepala ular, di cekungan mata ular, dua lampu berwarna merah darah menyala, seolah mampu melahap pikiran orang. Desahan muncul di wajah Alfred, tapi tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tengkorak ular itu dengan telapak tangannya. Boom! Tengkorak ular itu patah, namun anehnya, tulang yang patah tersebut dicairkan oleh roh jahat es, membentuk ular biru besar yang panjangnya lebih dari 10 kaki dalam sekejap mata. Mendesis. Ular raksasa itu sepertinya memiliki kecerdasan, berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, cahaya ganas memancar di pupil vertikal berdarahnya, secepat kilat, dan ia benar-benar menelan cahaya pedang petir dan petir Aiden dalam satu tegukan. Lalu tiba-tiba ia melesat dan menelannya ke arah Aiden. Boom! Di mulut ular besar itu, pusaran es biru muncul, dan kekuatan menelan yang sangat besar muncul, dan air laut terangkat, bergelombang dan bergulung dengan hebat. Pemandangan ini membuat wajah orang-orang yang berada di kapal pesiar di kejauhan sangat terkejut. Beberapa orang yang penakut sudah gemetar ketakutan dan hampir ingin berangkat dulu. Kalau bukan di laut pasti mereka yang ada di kapal pesiar tersebut kebanyakan orang melarikan diri. Pemandangan keduanya berkelahi sungguh menakutkan. Persis seperti peri legendaris. Mengangkat tangannya untuk memanggil guntur dan kilat, dia melambaikan tangannya untuk memanggil hantu ular besar yang jaraknya puluhan meter. Ini hanyalah sebuah adegan yang hanya muncul di film, tapi sekarang benar-benar muncul di hadapan mereka. Bagaimana hal ini dapat mencegah rasa takut semua orang? Bab 497. Terutama wajah Jessica yang berubah drastis, dan pandangan dunianya sekali lagi terbalik. Pendidikan elit yang dia terima memberitahu dia bahwa dalam masyarakat saat ini, kekuasaan dan uang adalah yang paling penting, dan apa yang disebut ahli seni bela diri dan Feng Shui semuanya melayani mereka. Meskipun dia menghormati Aiden, Tuan Yan, dan orang lain di permukaan, dia tidak setuju dengan mereka di dalam hatinya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasa terguncang di dalam hatinya. Bisakah orang yang seperti dewa benar-benar menjadi sesuatu yang dapat ditangani oleh manusia dengan kekuatan dan uangnya? Dia sangat terguncang dan wajahnya bingung. Dia akhirnya mengerti mengapa Aiden selalu bersikap acuh tak acuh di depannya, karena dia tidak menganggapnya serius atau keluarga Wang sama sekali. Tidak peduli berapa banyak konspirasi yang kamu miliki, aku akan memotongnya dengan satu pedang. Hosh! Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan ada ketegasan di matanya.
Seolah dia telah mengambil keputusan, dia berjalan menuju suite di lantai paling atas kapal pesiar tanpa menoleh ke belakang. Pengawal berbaju hitam menatapku dan aku melihatmu, ekspresi mereka sedikit berubah, tapi tidak ada yang mengatakan apapun dan mengikuti mereka diam-diam. Boom! Raungan pelan keluar, mengguncang permukaan laut dan menimbulkan gelombang besar. Ular raksasa biru menelannya. Tubuh Aiden sekecil semut, namun bagaimanapun ular raksasa itu menelannya, tubuh Aiden tidak bergerak sama sekali. Aiden mengangkat matanya dan menatap ular raksasa yang terbuat dari es dingin di depannya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Kupikir kamu mungkin memiliki beberapa jurus mematikan, tapi ternyata itu hanyalah teknik transformasi roh penyihir darah kasar ini. Lupakan saja, mari kita lihat bagaimana aku bisa mematahkan mantramu. Bangkit. Aiden tiba-tiba mundur dan mengangkat tangannya untuk bergerak. Boom. Permukaan laut yang semula tenang tiba-tiba melonjak hebat, dan ratusan ton air laut menyapunya, membentuk pedang raksasa biru yang panjangnya lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Di atas pedang raksasa itu, ada guntur dan kilat, dan auranya sangat ganas. Meski pedang raksasa ini tidak sebesar ular raksasa Alfred, namun kekuatannya tidak kalah kuatnya. Saat mengaum, mata Alfred yang ketakutan di kejauhan tiba-tiba menebas ular biru raksasa itu. Mati. Pedang raksasa itu menebas, sepertinya membawa tekanan dari seluruh dunia. Mata ular raksasa itu memancarkan cahaya merah dan meraung dengan keras, namun ia tertahan oleh kekuatan langit dan bumi dan tidak bisa mengelak. Dalam sekejap mata, kepalanya ditebas oleh pedang raksasa. Boom! Raungan besar terdengar, tubuh ular biru raksasa itu tiba-tiba membeku, cahaya biru tiba-tiba bergetar hebat, lalu meledak dengan keras. Boom! Gelombang udara yang ganas menyapu, dan gelombang besar yang belum mereda di laut kembali terjadi saat ini, menyebar seperti tsunami, dan hanya dalam beberapa detik, menghantam kapal pesiar yang jaraknya puluhan meter. Boom! Di bawah kendali pengontrol kabin, kapal pesiar tiba-tiba berguncang. Orang-orang di kapal menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak berulang kali. Badai melanda. Sosok Aiden berangsur-angsur mengeras, berdiri dengan bangga di atas ombak besar, seperti dewa. Di kejauhan, Alfred sedang batuk darah, semburat abu-abu muncul di wajah lamanya, dan dia berhasil mengendalikan energi jahat es untuk menciptakan gelombang udara di bawah kakinya. Aiden. Saya tidak mau menyerah. Dia menatap Aiden dengan tatapan enggan. Sejak dia, Alfred, menerima warisan Hansa dari Sekte Penyihir Kuno, dia bangkit seperti komet dan menjadi penyihir nomor 1 di kota Hong Kong. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia selama beberapa dekade. Dia ditakdirkan untuk dipromosikan ke alam ilahi, tetapi sekarang semuanya telah berakhir. Dia tiba-tiba berteriak ke laut gelap di kejauhan, "Elvin, aku kehabisan energi, kenapa Paul tidak mengambil tindakan?" Aiden, yang hendak mengambil tindakan, menggerakkan matanya sedikit dan melihat ke suatu tempat di belakangnya, dengan senyuman di bibirnya. Tampaknya Alfred memang bersama keluarga Palmer. Namun, dia sepertinya tidak merasakan aura Paul. Hanya ada 2 ahli tingkat master di sini, satu adalah lelaki tua yang dia temui di bandara sebelumnya, dan yang lainnya adalah lelaki parubaya berjas tang hitam yang bersama lelaki tua bernama Yuan. Itulah Elvin, yang mengaku sebagai pemimpin Sekte Master Bumi dari Sekte Selatan Kota Hong Kong. Faktanya, ini adalah kekuatan garis keturunan langsung yang dikembangkan oleh keluarga Palmer di Kota Hong Kong. Di kejauhan, tubuh Elvin tampak menyatu dengan kegelapan malam, dan wajahnya berubah muram sejenak. Sialan, hantu tua Alfred ini menyeret dirinya bersamanya ketika dia akan mati. Sialan. Dia tidak pernah menyangka Aiden bisa begitu menakutkan. Bahkan Tuan Yuan dibunuh olehnya dengan 1 pukulan. Aku adalah pengendali dewa tahap akhir yang mengandalkan teknik rahasia untuk meningkatkan dirinya. Aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa menangkap 1 gerakan pun dari Aiden. Jadi dia awalnya berencana untuk mengepung Aiden, tapi setelah melihat Aiden memecahkan penghalang suara dan membunuh lelaki tua bernama Yuan dengan 1 pukulan, dia dengan tegas memilih untuk bersembunyi. Saat dia mengertakkan gigi dan hendak melarikan diri melewati ombak, suara dingin tiba-tiba terdengar dari samping telinganya. Elvin, pengkhianat. Akan kulihat kemana kamu pergi kali ini. Hari ini aku akan membersihkan seluruh keluarga atas nama klan Master Bumi. Pedang udara kuning dingin langsung menembus kehampaan dan menusuk ke arah dada Elvin. Hantu tua Memo, kamu mencari kematian.
Elvin tiba-tiba menjadi pucat karena kaget dan marah, energi hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya tersembunyi di kabut hitam, dan dia langsung menyerang lelaki tua itu. Aiden mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dan hendak bergerak ketika dia mendengar suara tua. Orang tahu ini adalah pengkhianat Sekte Master Bumi kita. Serahkan saja padaku. Saya sangat berterima kasih. Aiden tersenyum tipis, menatap lelaki tua yang cemas di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Dalam kabut gelap, wajah Elvin langsung menjadi sangat gembira saat mendengar ini. Hantu tua Memo ini benar-benar penyelamatnya. Kemenangan cepat. Bunuh dia, lalu langsung kabur untuk mencari Tuan Palmer. Aiden ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Namun sebelum mendekati lelaki tua bernama Memo itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tak tertahankan muncul dari belakangnya. Ketika dia terlihat terkejut, dia mendongak dan melihat wajah tersenyum yang acuh tak acuh. Roh jahat di tubuhnya cukup kuat, jadi aku mengambilnya. Di kejauhan, lelaki tua dari Sekte Master Bumi berhenti, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, rekan Tao, atas bantuan Anda. Dan wajah Elvin langsung memucat, auranya menurun ke tahap awal transformasi, dan ekspresinya sangat ketakutan dan kejam. Aiden tersenyum, tidak berkata apa-apa, menelan roh jahat yang kuat itu dalam satu tegukan, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung mendarat di depan Alfred. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Wajah Alfred pucat, dan api kehidupan sepertinya padam kapan saja. Saat melihat Aiden, rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan dia menamparkan kepalanya dengan telapak tangan. Boom! Tengkorak terbelah. Kabut darah memenuhi udara, dan sosok buram tiba-tiba menyatu dengan kabut darah, berubah menjadi pedang berdarah dalam sekejap mata, menusuk ke arah alis Aiden. Mati! Ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, bahkan ada cibiran di sudut mulutnya. Saat berikutnya, sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak, langsung berubah menjadi pedang yang tampak seperti suatu zat. Tebas! Pikiran ilahi berubah menjadi pedang dan dapat membunuh dewa. Terlebih lagi, Alfred, yang tubuh spiritualnya menyatu dengan teknik rahasia kabut darah. Klik. Suara spiritual yang tajam terdengar, dan pedang kabut darah ilusi langsung hancur. Penyihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong, puncak kendali ilahi, dengan tubuh fisik yang sebanding dengan master transformasi, Alfred, yang ahli dalam sihir dan seni bela diri, meninggal. Bab 498, Likuidasi. Saat itulah tubuh tanpa kepala Alfred roboh. Mengambang dengan tenang di laut, seperti kayu busuk. Aiden tampak acuh tak acuh, memandang ringan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, ayah dan anak dan keluarga Bliar tidak memiliki kebencian, mereka hanya memiliki posisi yang berbeda. Namun, sejak dia memilih memihak keluarga Palmer, hasilnya sudah hancur. Adapun Okan, dia tidak mengambil hati sama sekali. Bahkan jika dia menerobos menjadi alam ilahi di masa depan, aku khawatir Aiden sudah dipromosikan menjadi alam bawaan puncak saat itu. Jika dia masih keras kepala saat itu, Aiden bisa membunuhnya dengan satu jari. Di kejauhan. Di kapal pesiar, ketika saya melihat orang-orang di sini, saya sangat terkejut. Ada lebih banyak lagi orang yang mengetahui identitas Alfred, yang kini berada dalam keadaan putus asa, dengan ekspresi tidak percaya. Di mata mereka, Alfred, yang benar-benar seperti dewa, sebenarnya dibunuh oleh seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun di depan semua orang. Ini seperti sebuah fantasi. Jika banyak orang yang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan pada saat yang sama, orang tua bernama Memo dari Sekte Master Bumi telah mencapai momen kritis dalam pertarungannya dengan Elvin. Sekte Master Bumi berasal dari Pulau Lingnan, dapat menarik energi gunung dan sungai, dan meminjamnya dari dirinya sendiri untuk membentuk formasi dengan tangannya dan masuk ke dalam Dharma. Terkenal di dunia latihan Dharma 100 tahun yang lalu, namun dalam beberapa dekade terakhir, pertikaian internal terus berlanjut, kini menjadi sekte kelas 2. Elvin dan lelaki tua bernama Memo awalnya adalah murid langsung dari pemimpin sebelumnya dari Sekte Master Bumi. Namun, ketika pemimpin sekte lama sedang sekarat, Elvin mencuri harta rahasia Sekte Master Bumi, piring berburu naga, dan kemudian melukai lelaki tua bernama Memo itu. Dia memimpin sekelompok murid pengkhianat dan melarikan diri ke kota Hong Kong.
Tidak sampai lebih dari 10 tahun kemudian, lelaki tua itu menerobos ke tahap kontrol dewa dan datang ke kota Hong Kong untuk mencari Elvin untuk membersihkan pintu dan mencari harta rahasia sekte tersebut, piring berburu naga. Namun, ketika lelaki tua itu baru saja mengambil tindakan, dia menemukan bahwa Elvin sebenarnya telah menggunakan metode rahasia untuk menerobos ke tahap akhir kontrol dewa. Meskipun auranya tidak stabil, dia masih jauh lebih kuat darinya. Orang tua bernama Memo itu sudah bersiap untuk bertarung sampai mati, namun ia tidak menyangka bahwa Aiden menelan roh jahat Elvin yang telah terkondensasi selama beberapa dekade dan langsung mengembalikannya ke bentuk aslinya. Ini sangat membantu orang tua itu. Saudara laki-laki, biarkan aku pergi. Wajah Elvin tampak ngeri, ketika dia melihat Alfred pun dipenggal oleh Aiden, dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Jika dia tidak keluar dari sini, dia benar-benar tidak akan bisa pergi lagi. HMPH, berhenti bicara omong kosong. Mati saja. Wajah lelaki tua bernama Memo itu dingin dan tegas, dan jubah abu-abu di tubuhnya menonjol dengan keras. Saat cetakan tangannya berubah, garis-garis kuning yang tebal berenang di kehampaan, dan dalam sekejap mata berubah menjadi jaring besar yang menyelimuti Elvin. Hantu tua Memo, kamu memaksaku melakukan ini. Wajah Elvin tegas, dia meraung, dan langsung memotong telapak tangannya, darah memenuhi udara dan jatuh ke laut dalam sekejap mata. Bangkit. Boom. Ombak bergulung, dan darah menyatu dengan ombak, membentuk raksasa berdarah dalam sekejap mata. Saat dia meraung, tangannya seperti jaring raksasa berwarna kuning tanah di udara, dan dia merobeknya. Shoot. Jaring raksasa itu pecah menjadi retakan seukuran manusia. Elvin, yang napasnya lesu, mengeluarkan seteguk darah lagi, wajahnya memerah seperti kilas balik, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, berubah menjadi bayangan dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Ekspresi lelaki tua bernama Memo itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya, yang berada di ujung tanduk, masih memiliki teknik rahasia aneh yang seperti ilmu sihir. Jejak tangannya berubah, dan pola bagua emas gelap yang besar tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tutup rapat. Pola bagua bergetar, dan energi kuning bumi berubah menjadi segel secepat kilat dan dicetak pada Elvin, yang melarikan diri dari kejauhan. Elvin terhuyung, tetapi kabut darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dia melepaskan diri dari kekangan dalam sekejap mata, dan melarikan diri puluhan meter lagi dalam sekejap mata. Saat ini, tubuhnya telah berubah menjadi titik hitam di laut dan hampir menghilang. Haha. Hantu tua Memo, Aiden. Saat Tuan Muda kembali, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Tapi saat berikutnya, Elvin, yang sedang mengendarai ombak dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Matanya melihat ke depan, sangat ketakutan. Kamu. Di jeraka yang begitu jauh. Aiden berdiri di laut yang tenang, seolah berjalan di tanah datar, memandang Elvin yang ketakutan dengan tenang, dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan. Swoosh! Guntur yang menyilaukan dan pelangi petir langsung membelah langit, dan di mata Elvin yang ketakutan, itu langsung menembus alisnya. Tamat riwayatku! Hingga tubuhnya terjatuh, masih ada rasa tidak percaya dan keengganan di matanya. Dia jelas menggunakan metode rahasia pembakaran darah untuk melarikan diri beberapa ratus meter. Bagaimana Aiden bisa menyusul? Boom! Tubuhnya jatuh ke laut, darah menodai air, namun segera terhanyut. Hiss! Di kejauhan, lelaki tua bernama Memo yang akhirnya menyusul memandangi tubuh Elvin dengan ekspresi yang rumit. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Aiden. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Sekte Master Bumi Lingnan Memo, terima kasih sesama penganut Tao atas bantuanmu yang murah hati. Meski tidak membunuhnya dengan tangannya sendiri, Elvin yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, akhirnya meninggal. Aiden memandangnya dengan ringan dan mengangguk, tidak masalah. Bahkan tanpamu, aku akan membunuh orang ini. Sama-sama, Tuan Memo. Rekan Tao, kamu telah mengalahkanku. Memo tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya berani mengaku sebagai orang sejati di depan rekan Tao saya dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah. Ini bukan tempatnya untuk ngobrol. Ayo kembali ke kapal dulu. Memo memandangi tubuh Elvin, mengerutkan kening dan berkata, rekan Tao, tunggu sebentar. Setelah lama mencari, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Benar saja, dia sudah tidak ada lagi.
Aiden mengangkat alisnya sedikit. Meski penasaran, dia tidak bertanya lagi. Ini sudah menjadi masalah internal dalam Sekte Master Bumi. Ruang kendali kapal pesiar. Teman pertama memandang Kapten Parubaya itu, matanya berubah, dan bertanya, "Kapten, apakah kita akan berangkat?" "Berangkat?" Kapten Parubaya itu tampak ketakutan, menunjukkan senyum masam, dan berkata, "Kemana kita bisa pergi sekarang?" Dia hanya bisa berdoa sekarang agar pemuda menakutkan itu mengabaikan orang kecil seperti dia. Setelah beberapa saat, Aiden dan Memo seperti dewa, mengambang di kapal pesiar. Semua orang di dia tampak kagum, dan mereka semua memberi jalan. Ada juga beberapa wanita dan gadis berpakaian mewah, ketika mereka melihat ke arah Aiden, mata mereka sangat berapi-api. Namun, mereka merasakan aura yang menindas di tubuh Aiden dan tidak berani maju untuk berbicara dengan mereka. Mengabaikan orang-orang ini, Aiden berpikir dan langsung menyelimuti seluruh kapal pesiar. Saat berikutnya, seringai muncul di bibirnya. "Jessica, ini waktunya menyelesaikan masalah di antara kita." Sosok Aiden menghilang dalam sekejap. Dan saat sosoknya menghilang, semua orang di D langsung meledak. Mereka tahu bahwa malam ini, seluruh lingkaran elit dan lingkaran spiritual tingkat atas di kota Hong Kong ditakdirkan untuk mendidih. Bab 499, Berlutut. Penyihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong, Master Bliar, telah meninggal. Dibunuh oleh seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun. Selain itu, Master Elvin, pemimpin sekte di sisi selatan yang berkembang di kota Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir, juga telah meninggal. Berita ini cukup untuk menyebabkan gempa besar di komunitas latihan di kota Hong Kong. Di ruang tamu di lantai 3 kapal pesiar, Zuarez, mengenakan setelan hitam, berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, matanya suram dan tubuhnya gemetar. Dia takut. Dia diam-diam mengamati Aiden sebelumnya, ketika Aiden dikelilingi oleh Elvin, Alfred dan yang lainnya, dia sangat bersemangat, mengira Aiden sudah mati. Namun, Alfred dan Elvin dibunuh oleh Aiden satu demi satu, yang membuat hatinya tenggelam ke dasar. Hosh! Dia menarik napas panjang, menekan kegelisahan di hatinya, dan ekspresi tekad muncul di wajahnya. Sebelum dia memprovokasi Aiden, dia ingin segera menelepon ayahnya. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan Aiden. Setidaknya, mereka tidak mampu membelinya sekarang. Balas dendam harus ditunda. Jika tidak, mereka pasti akan mengalami bencana. Bagaimanapun juga, Alfred, penyihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong, mati di tangan Aiden. Meski keluarga Cliff kini dianggap sebagai keluarga kaya di kota Hong Kong, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Alfred, seorang penyihir hebat yang terkenal di kota Hong Kong. Di suite mewah di lantai paling atas kapal pesiar, wajah Jessica memancarkan kecemasan dan kerumitan, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Di belakangnya, Tuan Mo, yang sebelumnya pernah disiksa dengan kejam oleh Aiden, sekarang memasang ekspresi sangat waspada di wajahnya dan mengamati ruangan secara mental. Di sekitar mereka berdua, 8 pengawal berpakaian hitam tanpa ekspresi, dengan senjata api, mengelilingi Jessica, ekspresi mereka serius dan waspada. Klik. Jendela-jendela dari lantai hingga langit-langit ruangan itu pecah. Mata 8 pengawal teratas yang waspada langsung menjadi seperti elang, dan mereka mengangkat senjata untuk menembak tanpa ragu-ragu. Bang bang bang. Puluhan peluru langsung membentuk jaring kematian dan menyelimuti jendela. Namun saat berikutnya, peluru ditembakkan satu demi satu. Selain pecahan kaca, tidak ada sosok manusia dimanapun. Hati-hati. Tuan Mo, yang berdiri di depan Jessica, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, dia berteriak dengan marah, dan perisai cahaya transparan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menutupi dirinya dan Jessica dalam sekejap mata. Begitu kata-katanya terdengar, ekspresi 8 pengawal berbaju hitam berubah drastis. Dia adalah pensiunan prajurit pasukan khusus yang telah mengalami ratusan pertempuran. Semua anggota tim adalah pejuang, dan bahkan kedua kaptennya adalah master di tahap akhir kekuatan batin. Namun, tingkat kekuatan ini, meski sudah sangat kuat di mata orang biasa, masih rentan bagi orang kuat seperti Aiden. Ah! Jeritan terdengar. Segera setelah itu, serangkaian suara benturan pelan terdengar, dan dalam sekejap, ke-8 pengawal elit itu berbaring.
Bahkan kapten dari dua master kekuatan internal terbaring di tanah saat ini, lengan mereka tertekuk dengan aneh, dada mereka roboh, dan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak sambil terengah-engah. Boom! Di bawah tatapan ngeri Tuan Mo, sebuah jari putih ramping dengan lembut menusuk perisai transparannya. Terjadi ledakan keras, dan perisainya hancur. Tiba-tiba tubuh Tuan Mo gemetar, dadanya serasa dipukul palu yang berat, tenggorokannya terasa manis, bekas darah meluap, dan nafasnya menjadi berserakan. Tapi dia bernapas dengan cepat. Meskipun dia takut, dia berhenti di depan Aiden dan mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu ingin menyakiti wanita muda itu, lewati mayatku dulu." Aiden menatapnya dengan heran, "Minggir, aku tidak akan membunuhmu." Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa, aura kuat berkumpul di sekelilingnya, dan matanya penuh tekad. Aiden menggelengkan kepalanya, "Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu." Dia, Aiden, bukanlah orang yang berhati lembut, dia tidak pernah ragu ketika tiba waktunya untuk membunuh. Saat berikutnya, ekspresi Tuan Mo bertekad, auranya meletus, dan ketika dia hendak bertarung, Jessica, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Mo tua, kita kalah." "Nona muda." Tuan Mo tampak cemas, "Aku tidak akan membiarkanmu terluka bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Di kota Hong Kong ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang bisa melukai siapapun dan melarikan diri tanpa cedera." Paruh kedua kalimat sepertinya ditujukan kepada Aiden. Namun bagi Aiden, itu terdengar seperti lelucon. Wajah Jessica menjadi sangat tenang dan dia menggelengkan kepalanya, "Tuan Mo. Tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Anda bukan tandingan Tuan Aiden. Tetapi, tidak perlu mengatakan apapun, Tuan Mo." "Mo," Jessica menarik napas dalam-dalam, "serahkan padaku." Ekspresi Tuan Mo berubah, tapi dia akhirnya mengangguk. Tapi dia tetap memandang Aiden dengan waspada, siap mengambil tindakan kapan saja. Ekspresi Aiden acuh tak acuh, seolah dia tidak bisa melihat. Menurutnya, seorang penyihir Feng Shui seperti Master Mo, yang masih dalam tahap awal kontrol dewa, bisa dihancurkan hanya dengan satu tangan. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Jessica mendongak, menatap mata Aiden yang ceria, dan mengucapkan kalimat pertama. Tuan Sanders dan Tuan Walsh keduanya dalam keadaan sehat dan tidur nyenyak di kamar. Mereka akan bangun sekitar setengah jam lagi. Aiden tidak berbicara, tapi masih menatapnya dengan tenang, seolah menunggu kata-kata selanjutnya. Setelah Jessica selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam pada Aiden dan kemudian berdiri perlahan. "Aku tidak berharap kamu melepaskanku, tapi kuharap kemarahanmu tidak melibatkan keluarga Wang. Keputusan untuk bekerja sama dengan keluarga Palmer dan berurusan denganmu semuanya dibuat olehku. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Aku tidak punya keluhan." Postur tubuh Jessica sangat rendah sehingga membuat orang terkejut. "Akhirnya, jika kamu bisa melepaskanku sekali saja, aku bersedia menebus kesalahan dan membawamu menemukan apa yang kamu inginkan." Setelah mengatakan ini, Jessica berdiri di sana sambil membungkuk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lama sekali. Aiden menatap Jessica dalam-dalam. Tak heran jika gadis ini menjadi orang terkenal di kota Hong Kong, bahkan dikenal sebagai putri pertama di kota Hong Kong. Aiden selalu mengira bahwa dia adalah Fas dengan bakat dan ambisi yang besar, namun di luar dugaan dia salah. Penampilan Jessica hari ini benar-benar mengubah pandangannya terhadapnya. Wanita ini mampu mengubah mentalitasnya dalam waktu sesingkat itu, memperbaiki posisinya, meminta maaf kepada Aiden dengan rendah hati, dan langsung memahami hal-hal yang paling dipedulikan Aiden tanpa memohon belas kasihan atau memohon. Tapi Aiden tidak akan pernah membunuhnya. "Saya harus mengatakan, gadis ini luar biasa." Aiden menatap lurus ke arahnya dan bertanya dengan ringan, "Tahukah kamu untuk apa aku di sini kali ini?" "Aku tidak tahu." Jessica menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi aku tahu keberadaan keluarga Palmer. Kedatanganmu ke sini kali ini mungkin memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Dan sejauh yang saya tahu, pulau rahasia itu sangat misterius. Kapal-kapal akan tersesat di sana dan semua peralatan komunikasi tidak akan berfungsi. Tidak mungkin mencapai sana tanpa peta yang akurat dan awak kapal yang berpengalaman." Ini adalah pertama kalinya Aiden mendengar informasi ini, dan dia sedikit mengangkat alisnya. "Tempat lain yang penuh kekacauan magnetis?"
Mungkinkah itu tempat reruntuhan sekte abadi seperti Misty Valley? Pikiran berputar-putar di benaknya, tetapi Aiden tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Dia memandang Jessica dengan ringan, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Sepertinya kamu mengira kamu menangkapku? Wajah Jessica sedikit berubah, tetapi postur tubuhnya masih sangat rendah, dan suaranya masih tidak rendah hati atau sombong. Tuan Aiden bercanda. HMPH? Wajah Aiden langsung menjadi sangat dingin. Tekanan yang sangat kuat tiba-tiba menekan Jessica seperti puncak gunung. Boom! Jessica mengerang, wajahnya langsung memucat, kakinya gemetar, lalu dia berlutut di tanah. Babak 500, kendalikan dewa. Boom! Lutut Jessica membuat dua penyok di lantai, wajahnya menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Aiden. Selain Jessica, ekspresi Tuan Mo berubah, dan kemarahan melonjak di matanya. Bagaimana wanita tertua dari keluarga Wang bisa begitu terhina? Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu. Aiden meliriknya dan berkata dengan ringan. Orang tua itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya, dan aura di tubuhnya padam dalam sekejap, badannya kaku, dan wajahnya jelek, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia yakin jika dia berani bergerak, Aiden pasti akan membunuhnya. Setelah melakukan semua ini, mata Aiden tertuju pada Jessica, dengan cibiran di wajahnya dan berkata, kamu sangat pintar. Jauh lebih pintar dari yang kukira. Jessica menarik napas dalam-dalam, rasa malu di matanya menghilang, dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Tapi aku sangat tidak suka terpengaruh oleh orang lain. Aiden memandang gadis sombong ini dengan mata acuh tak acuh, dan dengan jentikan jarinya, sebuah tanda hijau terbang ke alis Jessica. Tiba-tiba, wajah Jessica terkejut, dan tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Jimat ini disebut kontrol dewa, dan telah ditanam jauh di dalam jiwamu. Selama aku punya pemikiran, kamu akan mati. Wajah Jessica berubah drastis, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian, dan dia menatap Aiden, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah cukup menunjukkan ketulusan. Tidak, tidak. Aiden tersenyum, kamu hanya dipaksa untuk berkompromi sementara dengan kekuatanku. Jika aku kalah dari Paul di masa depan, aku khawatir kamu akan berbalik melawanku tanpa ragu-ragu. Jadi, pembatasan ini adalah sarana pengekangan dan hukuman atas perbuatanmu hari ini. Jika kamu melakukan sesuai dengan kepuasanku di masa depan, aku secara alami dapat membantumu menghapus batasan ini. Namun, jangan berpikir untuk membiarkan orang lain mencabut batasan tersebut. Tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali aku yang dapat menghapus segel kontrol dewa. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan mencobanya. Tentu saja, jika kamu gagal, kamu akan mati. Jessica menundukkan kepalanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah setengah menit, dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi sangat tenang, dan dia dengan hormat membungkuk kepada Aiden, saya telah bertemu dengan guru. Melihat ini, Aiden menunjukkan senyuman puas. Berbicara dengan orang pintar adalah pengalaman yang tidak merepotkan. Bangun. Jessica berdiri dengan susah payah, membungkuk dan berdiri di depan Aiden, tampak sangat hormat. Benar-benar seperti seorang pembantu. Tuan Mo, yang sedang menonton di samping, tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Selanjutnya, ceritakan semua tindakan yang kamu ketahui tentang keluarga Palmer. Ya. Jessica tampaknya telah sepenuhnya memasuki peran itu. Dia berdiri di sana dengan hormat dan mulai menceritakan. Menurut pengaturan Paul, keluarga Wang saya, keluarga Bliar, dan Elvin dari Sekte Master Bumi akan membawa Anda ke laut lepas dalam beberapa hari ke depan, dan kemudian menggunakan segala cara untuk menjebak Anda di kapal pesiar. Dan saat itu, Paul akan mengirim orang untuk membantu kami membunuhmu. Aiden mencibir, impian Paul cukup bagus. Sayang sekali dia melebih-lebihkan kekuatan kalian. Jika itu masalahnya, lalu kenapa kamu tiba-tiba mulai mengambil tindakan? Ini untuk obsidian itu. Jessica berkata dengan sungguh-sungguh, Paul berpikir bahwa obsidian yang kamu minati adalah harta yang sangat langka, jadi dia meminta Elvin dan yang lainnya untuk bergabung dengan Alfred untuk merebut obsidian. Jessica tersenyum pahit dan berkata, tapi aku tidak menyangka kekuatanmu melampaui imajinasi, dan kami bahkan tidak bisa menjebakmu. Aiden tidak melanjutkan topik ini dan bertanya, tahukah kamu di mana pulau tempat Paul dan yang lainnya berada? Bagaimana menuju ke sana? Wajah Jessica sedikit berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, keberadaan pulau itu selalu menjadi legenda. Meskipun saya pernah mendengarnya, saya tidak tahu lokasi tepatnya.
Tanpa grafik yang detail, tidak ada yang bisa menemukan pulau tanah di lautan luas. Bagan. Aiden mengerutkan kening. Ketika Hasnar memberitahunya di mana buah asal ilahi berada, dia tidak menyebutkan peta laut. Saya khawatir dia tidak tahu harus merencanakan apa. Mata Jessica bergerak sedikit dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak memiliki peta, aku khawatir akan sulit menemukan pulau tanah. Aiden mengerutkan kening semakin dalam. Apakah Anda akan meminta peta kepada Hasnar? Saya khawatir dia telah lama bersembunyi, dan upaya menemukannya lagi akan sia-sia. Melihat wajah Aiden yang muram, Jessica menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika Tuan benar-benar ingin menemukan pulau tanah dan tidak ada peta laut, mungkin ada cara lain untuk mencobanya. Apa? Cari master dari Sekte Master Bumi untuk mengambil tindakan. Ekspresi Aiden berubah, dia mengerutkan kening dan berkata, lanjutkan. Tuan, Anda mungkin tidak tahu sesuatu. Silsilah Sekte Master Bumi ahli dalam menemukan naga dan titik akupuntur. Mereka dapat mencari gunung dan sungai, urat naga, dan menentukan sungai dan danau. Pulau tanah itu sebenarnya ditemukan oleh Elvin menggunakan harta rahasia Sekte Master Bumi. Ketika Aiden mendengar ini, senyuman pahit yang tak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Meskipun dia memiliki berbagai metode abadi dalam pikirannya, dia tidak pandai menemukan harta karun dan menanyakan arah. Sekte Master Bumi? Sepertinya saya akan meminta bantuan orang kuar kali ini. Beberapa menit kemudian, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Aiden dan Jessica, ekspresi Memo sedikit berubah dan dia terdiam. Aiden mengangkat alisnya dan berkata, mengapa tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Memo? Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama Tuan Memo membantu saya menemukan apa yang disebut Pulau Tanah, saya berjanji akan membantu Anda menemukan senjata ajaib sekte yang hilang. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi Memo berubah lagi, dan dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, kalau begitu, izinkan aku mencobanya. Namun, tanpa bantuan piringan pencari naga, aku khawatir keahlianku untuk menemukan jalan hanya bisa mencapai setengah dari levelnya. Mencari pulau kecil di lautan luas ini memang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika Anda tidak dapat menemukannya, rekan Dao Aiden kamu harus siap secara mental. Aiden mengangguk dan tersenyum, tidak masalah. Lakukan yang terbaik. Di sebuah kamar di lantai 3 kapal pesiar, Memo dan gadis berbaju hitam berdiri di dekat jendela, diam dan diam. Lama sekali. Gadis berbaju hitam itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat serius, dan dia berkata dengan sedikit khawatir, kakek, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk membantunya? Memo menghela nafas, Lily, ini adalah kesempatan bagi Sekte Master Bumi kita untuk bangkit. Selama kita bisa mendapatkan kembali piringan pencari naga, Sekte Master Bumi kita bisa bangkit kembali. Tapi, gadis berbaju hitam, berkata dengan cemas, orang itu adalah Aiden. Grandmaster nomor 1 di Sundari? Tidak ada lawannya yang lemah. Akan terlalu berbahaya bagimu untuk terlibat? Bagaimana mungkin mereka masih belum bisa menebak identitas Aiden sampai sekarang? Begitu mudah, dengan keterampilan yang begitu menakutkan, hanya ada satu orang di seluruh negara Sundari. Memo menatap gadis itu dengan kasihan dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh. Bagaimana mungkin kakek tidak mengetahui bahaya yang ada? Saya adalah kontrol dewa tahap awal, tapi saya khawatir saya hanya seperti semut di mata orang-orang besar itu. Namun, ini adalah kesempatan bagi Sekte Master Bumi kita untuk bangkit, dan saya tidak boleh melepaskannya. Jika saya dapat menjalin hubungan dengan Grandmaster pertama Sundari kali ini, mengapa Sekte Master Bumi saya tidak bahagia? Bersambung.